Kau iblis jahat, kembalilah ke dunia asalmu. Jangan kacaukan dunia kami. Tidak akan pernah. Aku tak akan kalah dari dua anak ingusan seperti kalian. Tunggu dan lihat. Ha! Setelah pertarungan dengan Raja Iblis, Carol dan Asisu mendirikan toko barang antik yang kemudian sangat berkembang. Kemajuan usaha mereka membuat kedua gadis itu disibukkan dengan pekerjaan sepanjang hari. Asisu, menurutku kita harus memperkerjakan beberapa pelayan. Toko kita sudah terlalu ramai untuk ditangani hanya oleh kita berdua. Ya, aku juga memikirkan hal ini. Aku akan menempelkan poster lowongan kerja di pintu. Semoga kita menemukan beberapa orang pekerja keras. Beberapa hari kemudian, mereka merekrut seorang pria muda, kuat dan pekerja keras, tetapi sangat pendiam. Sepanjang hari, dia hanya fokus pada pekerjaannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun pria ini sama sekali tidak melakukan kesalahan, untuk beberapa alasan Asisu merasa merinding. Dia merasa seperti pria itu selalu menatapnya. Hari itu ada pengiriman baru. Ketiganya lalu mengangkut barang ke toko. Saat membawa barang, cincin giok terus-menerus bergesekan di tangan Asisu, membuatnya sangat tidak nyaman. Nona, kulihat cincin di tangan Nona mengenai benda itu dan bahkan melukai jarimu. Sebaiknya kau lepaskan sebentar sampai kita menyelesaikan ini. Kau benar, cincin ini benar-benar mengganggu. Aku akan melepasnya sebentar. Mendengar saran pelayan itu, Asisu melepas cincin itu dan meletakkan di atas meja, lalu melupakannya. Diam-diam pria itu mencurinya dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu menyelinap pergi. Pria itu dengan cepat kembali ke gua di tengah gurun, berjalan jauh ke dalam dan masuk ke sebuah ruangan di mana peti mati Raja Iblis tua bersemayam. Lalu dia meletakkan cincin itu di tengah, melantunkan mantra dan melemparkan sihir. Ternyata pria itu adalah pelayan setia dari golongan hitam yang selalu menginginkan cincin itu kembali untuk menghidupkan kembali sang Raja Iblis. Bagus sekali pelayan setiaku. Kau telah menyelamatkan hidupku. Yang mulia, selamat datang kembali. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Kali ini kita harus mencari tahu cara membunuh semua prajurit cahaya. Tentu. Tapi sekarang aku masih sangat lemah. Kita harus menghisap kekuatan jiwa yang kuat dan murni, agar aku bisa mendapatkan kembali bentuk dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat membantu Yang Mulia? Kemana aku harus pergi untuk mencari jiwa kuat dan murni yang dibutuhkan? Oh, sebentar. Gadis yang dulu memiliki cincinku ini. Ketika dia memiliki kekuatan cincin ini, sebagian dari jiwanya terhubung dengan cincin ini. Kita bisa menggunakan cincin ini untuk mengisap kekuatannya. Maka gadis yang satu lagi pasti akan datang untuk menyelamatkan temannya. Lalu aku akan menghisapnya pula, lalu jiwanya. Sepertinya kita tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha. Saat itu di toko, Carol dan Asisu mencari-cari cincin itu. Tiba-tiba Asisu berteriak dan tiba-tiba duduk tak bergerak. Carol panik menguncangnya, tetapi Asisu tidak mengatakan apapun. Matanya tanpa emosi meskipun jantungnya masih berdetak dan dia masih bernafas. Asisu, kau kenapa? Jangan menakutiku. Carol sangat mengkhawatirkan temannya. Dia pun bergegas ke rumah neneknya untuk meminta bantuan. Setelah melihat keadaan Asisu, sang nenek dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menyerah. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang terjadi pada Asisu. Tapi aku tahu, dia dalam bahaya. Sekarang, hanya Dewa Matahari yang bisa menyelamatkannya. Mendengarkan kata-kata sang nenek, Carol bergegas ke kuil untuk menemui Dewa Ra. Berkat gelang ular di tangannya, dia dapat terhubung dengan sang dewa. Cincin yang berkedip membuat patung di aula bergerak. Halo gadis kecil, aku tahu mengapa kau datang ke sini. Raja Iblis telah menyedot jiwa temanmu. Kau harus segera pergi ke tempatnya dan menyelamatkan temanmu sebelum dia benar-benar menghisap semua jiwanya dan membuatnya menghilang selamanya. Terima kasih Dewa, aku akan segera berangkat. Ambil cermin ini akan membantumu melawan kejahatan.
Carol dengan cepat berlari menuju tempat di mana Raja Iblis memenjarakan jiwa Asisu. Tetapi kemudian dia dihadang oleh pelayan itu. Mengapa kau di sini? Apa kau juga ingin menyelamatkan Asisu? Sungguh gadis-gadis bodoh. Akulah yang mencuri cincin itu untuk menghidupkan kembali Raja Iblis. Itu juga penyebab kenapa temanmu menjadi seperti itu. Kau pengkhianat. Bagaimana kau bisa melakukan itu pada Asisu? Padahal kami sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Setelah mengalahkan pelayan Raja Iblis, Carol mengambil cermin dan memasuki ruangan. Carol melihat Raja Iblis mengisap roh Asisu yang melayang dan layu dalam gelembung iblis. Iblis jahat, lepaskan temanku sekarang. Mari bertarung secara adil. Jangan gunakan serangan pengecut itu. Aku akan memastikan kau membayar semuanya. Itu karena kau bodoh dan bukan salahku. Jika kau ingin melepaskan temanmu, maka kau harus mengorbankan hidupmu untuknya. Jadi pikirkan baik-baik, temanmu tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kau ingin melihat temanmu sekarat seperti itu? Baiklah, aku setuju. Tapi kau harus segera melepaskan temanku. Lepaskan sekarang. Baiklah, aku berjanji. Raja Iblis mengucapkan mantra yang membuat jiwa Carol terhisap ke dalam gelembung jahat. Tetapi Carol tidak menyangka bahwa Raja Iblis kembali pada apa yang dia katakan. Dia tidak hanya melepaskan jiwa Asisu, tetapi juga ingin mengisap jiwanya. Pertarungan berakhir. Carol dengan cepat kembali ke toko dan memasangkan cincin di jari Asisu. Jiwa Asisu telah kembali ke tubuhnya dan akhirnya dia terbangun. Apa yang terjadi, Carol? Aku merasa seperti baru bangun dari koma. Bukan masalah besar. Ini hanya pertarungan kecil. Aku senang kau masih di sini bersamaku. Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Aku akan selalu di sini bersamamu. Kedua gadis itu berpelukan dan tersenyum bahagia. Sejak itu, mereka hidup damai selamanya.